Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Yoyo Suhoyo dari Femmer Regional Institute of Indonesia for the Educational Development and Leadership atau Friendship. Seperti biasa, kita bertemu lagi di podcastnya Friendship. Seperti yang sudah-sudah, kita akan kedatangan seorang tamu. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari kota sebelah, yaitu kota Solo. Sudah ada bersama kita Dr. Bulan Kakanita. Selamat pagi Bu Bulan. Selamat pagi Dok. Apa kabar Bu Bulan? Alhamdulillah baik. Oke. Bu Bulan ini adalah seorang dokter. Beliau sekarang jadi apa? Nanti dulu. Nanti biar Bu Bulan yang cerita ya. Yang jelas beliau dari Solo, kemudian dokter, kemudian melanjutkan S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran, dan juga melanjutkan juga ikut juga di Friendship. Nah, sekarang ini aktivitasnya apa? Kita langsung saja lah daripada saya cerita. Langsung saja, Bu Bulan mungkin bisa bercerita ke teman-teman semua. Bu Bulan sekarang aktivitasnya apa? Mungkin nama lengkapnya juga ya. Nama lengkapnya Bu Bulan siapa? Kemudian S1 di mana? Kemudian sekarang aktivitasnya apa? Silakan. Iya. Ya, baik. Nama saya Bulan Kakanita Hermasari. Dapat dipanggil Bulan. Teman-teman panggil Bulan begitu. Cukup Bulan saja. Kadang Mbak Bulan begitu. Saya asli Jogja sebenarnya. Lahir dan besar di Jogja, SMA sampai SMA di Jogja, tapi kuliah S1 di Undip. Kemudian alhamdulillah sekarang domisili di Solo di Fakultas Kedokteran UNS. Oke. Dan sekarang sedang aktivitasnya? Alhamdulillah juga sekarang sedang diamanahin untuk tugas belajar studi S3 di FKKMK UGM. Oke, saya mungkin tambahin ya. Mbak Bulan baru selesai ujian proposal. Jadi sudah tenang sekarang tinggal menyelesaikan penelitian, dan mungkin semua kita doakan lancar sampai hanya nanti ke sidang S3. Nggak tahu nanti mungkin sidang terbuka atau wisuda, nanti kita tunggu aja ya. Tapi kita doakan semoga lancar. Tapi ngomong-ngomong, saya kaget tuh. Oh, ternyata Bu Bulan dari Jogja. Iya, saya mengiranya tuh Bu Bulan itu dari Solo. Sejak Jogja. lahir. Oh, Jogjanya mana? Di Umbul Harjo. Oh, Umbul Harjo sampai SMA. Sampai SMA. Kuliah di Undip. Saya juga baru tahu kuliah di Undip. Saya mengiranya kuliahnya di UNS. Terus bisa ceritanya dari kuliah lulus dari Undip terus di UNS? Lulus Undip itu kan 2009 akhir. Terus waktu itu masih bekerja begitu di Semarang. Kemudian sempat balik ke Jogja sebentar. Tapi kemudian akhir 2010 kan nikah, kemudian ikut suami ke Jakarta 2011-2012. Itu banyak di Jabodetabek. Tapi kemudian ikut suami karena suami diterima di UNS. Begitu tahun 2011 akhir suami diterima di UNS, saya alhamdulillah diterima di FK UNS 2013. Begitu. Jadi akhirnya ya domisilinya sekarang di Solo gitu. Suami dokter juga? Bukan. Oh, tapi dosen di UNS. Iya. Oke. Itu ceritanya teman-teman ya. Saya baru tahu sekarang. Ya kan? Berkahnya podcast Friendship. Kalau enggak saya nggak tahu. Karena selama ini persepsinya Bu Bulan memang sejak awal di UNS gitu. Kemudian jadi dosen di UNS. So, ternyata perjalanannya lumayan dramatik ya dari Joglo Semarang. Oh iya betul. Di Semarang, kemudian ke Jakarta, akhirnya sekarang berlabuh di UNS. Dan sekarang sedang menyelesaikan S3. Kalau di UNS-nya di departemen? Kebetulan kami kan belum berdiri Departemen Medical Education ya Dr. Yoyo ya, jadi masih UPK, kami namanya unit Medical Education Unit begitu. Ya di Medical Education Unit. Kalau home base-nya gimana ya menjelaskannya? Saya selain di Medical Education Unit kebetulan juga diamanahin sebagai, kalau di sini CFHC IPE ya, sejak sekolah S3 ya, sebelum S3 itu di laboratorium IPE begitulah. Gitu. Tapi kalau departemennya secara resmi? Departemennya belum ada. Gitu. Jadi kami sedang berusaha ini UNS untuk mendirikan Departemen Medical Education. Kalau pas diterima di UNS sebagai dosen di? Sebagai dosen
Kami ada namanya Laboratorium Pengelola PBL. Oke, di situ ya. Iya. Oke. Iya. Ya, oke. Semoga teman-teman tidak bingung. Ya karena setiap universitas tentu struktur SOTK-nya sendiri-sendiri gitu. Ya, jadi tadi Bang Wulan sekarang mengurusinya di IPE, Interprofessional Education, dan ya mungkin blog juga otomatis ya, di blog juga. Dan ya sekarang kita lihat, karena bulan ini seingat saya dulu adalah rombongan ya dari UNS. Berapa orang saat itu? Berlima. Nah itu tuh ada yang dari anatomi, ada yang dari, nah ini Wulan dari IPE. Kalau Pak ini? Pak Dian anatomi juga ya? Pak Dian bareng sama saya dan Dr. Boy. Itu di IPE semua. PBL sebenarnya. Terus sekarang Dr. Boy balik lagi atau? Dr. Boy sudah balik lagi. Salah satu temannya Bu Bulan. Ya, baru selesai PPDS di UNER, terus sekarang balik lagi. Bu Bulan ambil S2 IPK tahun? 2014. Kemudian langsung prinsip? Prinsipnya kan 2020. Oh iya, sorry maaf lupa. Iya. 2012. Prinsipnya kan baru mulai 2019, tapi masuknya tahun 2020 berarti kalau angkatan yang kedua ya? Oke, berarti sudah sama barang-barang yang dari Myanmar segala macamnya. Ya. Jadi ikut yang tahun 2020 berarti mengalami 2 periode ya? Periode COVID, non-COVID dan COVID. Iya. Ya, seperti yang kemarin kita sudah bahas. Yang tahun 2020 itu kemarin ada Pak Ilham 2020 ya kayaknya? Mas Idam. Pak Idam kok. Iya, Pak Idam 2020 ya. Iya. Pak Idam. Kemudian kalau Pak Oscar Nungki itu 2019. Nah, kalau Wulan 2020. Oke. Lalu proyeknya apa saat itu? Project saya awalnya sebenarnya waktu apply itu ingin mengembangkan longitudinal IPE begitu. Tapi kemudian karena dihadapkan COVID waktu itu akhirnya ya yang longitudinal IPE itu tetap berjalan begitu, sambil jalan pelan-pelan begitu pengembangannya. Tapi kemudian akhirnya untuk yang saya gunakan sebagai project, kemudian saya laporkan itu yang pengembangan online IPE course. Online gitu. IPE course. Iya, Itu kan tesis juga ya? Bu Wulan tesisnya IPE juga? Tesisnya IPE juga. Iya. Berarti topik kita edisi kali ini adalah tentang IPE aja ya sekalian. Ya, Interprofessional education banyak didengungkan, banyak diadvokasi gitu. Mungkin Mbak Bulan bisa cerita. Sebenarnya definisi IPE itu apa sih? Kemudian mengapa IPE itu penting? Iya. Ya, jadi IPE itu memang sekarang lagi ngetren begitu ya, lagi ngetren apalagi setelah kalau di kedokteran masuk di borang akreditasi ya, Dok ya. IPE itu sendiri sebenarnya kan secara istilah dari WHO itu pembelajaran dari mahasiswa profesi kesehatan belajar bersama, dari, dan dengan gitu. Jadi belajar bersama, dari, dengan, dan tentang gitu. Untuk apa gitu? Untuk menyiapkan mereka agar mereka itu siap nantinya untuk praktek kolaborasi ketika mereka sudah lulus jadi dokter, jadi perawat, jadi psikolog ataupun profesi kesehatan yang lainnya. Jadi secara real kan di sistem pelayanan kesehatan kan tenaga kesehatan tuh pasti berkolaborasi begitu. Nah, kolaborasinya ini dibawa ke kurikulum begitu agar mereka nantinya siap gitu. Nggak kaget waktu mereka sudah kerja nantinya. Jadi kalau diringkas gitu ya, kan kalau di pelayanan kesehatan mungkin teman-teman juga sering lihat di rumah sakit gitu kan ada dokter ya, ada perawat, ada ahli gizi mungkin. Kalau di bagian obstetri ginekologi gitu ada perawat, ada bidan gitu ya, ada gizi-gizi dan sebagainya, ada tenaga kesehatan yang lain ya, sehingga kan harus bekerja sama. Nah, bekerja sama itu kan perlu dipersiapkan. Nah, maka dibawalah gitu ya yang untuk mempersiapkan agar mereka kemudian ketika di pelayanan itu siap bekerja sama, dibawalah ke pendidikan. Maka lahirlah interprofessional education. Tapi kalau ada yang nanya
IPE itu kan antar profesi. Kapan sih kita bisa sebutnya IPE? Maksudnya berapa profesi kemudian kalau kita bisa sebut atau mengklaim bahwa ini adalah interprofessional education? Cukup 2 profesi saja sudah bisa disebut IPE. Oke, jadi Gitu. minimal 2 ya. Bisa kedokteran dengan kedokteran gigi, kedokteran dengan farmasi, kedokteran dengan perawat, minimal 2 profesi gitu. Nah, kemudian Bu Bulan ini kan melakukan IPE tapi di S1 ya kalau Di S1. S1. Nah, kan belum belum di rumah sakit tuh. Nah, terus Iya. kira-kira jadi IPE-nya yang dilakukan apa? IPE yang kami kembangkan di FKUNS berbasis komunitas Dr. Yoyo. Jadi di sana kebetulan kolaborasi kami itu mahasiswa kedokteran, mahasiswa kebidanan, Oke. dan juga mahasiswa farmasi. Oke. Begitu. Dokter, bidan, farmasi. Iya, Oke. begitu. Yang dilakukan apa tuh? Yang dilakukan mereka turun ke komunitas, mereka turun ke masyarakat berbasis puskesmas. Jadi kami menggunakan puskesmas se-Solo Raya gitu, 6 dinas kesehatan. Nanti mereka ditugaskan untuk melakukan pendekatan kepada keluarga, melakukan penilaian kesehatan keluarga begitu. Kemudian nanti dari keluarga-keluarga yang mereka assess kesehatannya, nanti mereka memilih, dipilih gitu. Ada beberapa keluarga mitra yang akan mereka bimbing, akan mereka berdayakan, akan mereka edukasi sepanjang proyek 1 semester. Oke. Begitu. Tapi IP-nya sendiri hanya 1 semester atau Untuk saat ini yang running di kurikulum itu 1 semester. oke. Dan itu jadi mata kuliahnya di 3 itu. Ya Iya. kebidanan, ya farmasi, ya kedokteran. Iya. Semester berapa? Untuk yang kedokteran itu semester 5, Oke. kebidanan juga semester 5, kemudian untuk yang farmasi semester 7. Semester 7. Oke, jadi beda fakultas atau sefakultas itu? 3 itu? Beda fakultas Beda semua, fakultas. dokter. Ah, Iya. oke. Jadi 3 ya di 1 semester, yang tadi semesternya beda-beda. Kedokteran dan kebidanan semester 5, farmasi semester 7. Oke. Pasti bertanya-tanya kan, terus di komunitas kan tadi ada menilai masyarakat, menilai masalah kesehatan di masyarakat, kemudian basicnya tadi dasarnya ada di puskesmas. Kan mereka bekerja bersama-sama tadi, dengan dari gitu ya, untuk bersama-sama begitu. Bentuk konkretnya apa kerjasamanya? Bentuk konkretnya adalah ketika mereka, jadi sebenarnya mereka sebelum turun ke lapangan itu kami bekali dulu gitu ya. Oke. Jadi ada beberapa kuliah ataupun bimbingan, ataupun kami juga memberikan beberapa case based learning begitu. Ada role play ketika yang kami latihkan juga sebelum mereka turun ke lapangan melakukan asesmen kesehatan keluarga mitra begitu. Jadi kolaborasinya ya saat mereka melakukan asesmen itu, mereka bagaimana mereka membagi tugas, membagi tanggung jawab mereka gitu ya. Masing-masing kan kami beri keluarga mitra itu, jadi mereka nanti akan mengakses secara kolaboratif, pendekatan edukasi proyeknya juga secara kolaboratif. Farmasi mungkin nanti mereka ada pendekatan berkaitan dengan penggunaan multivitamin, obat-obatan, jamu-jamuan seperti itu misalnya di desa kan masih banyak ya penggunaan jamu. Kemudian kebidanan itu nanti jika keluarga mitranya ada yang ibu hamil resiko tinggi, atau kalau kebidanan sebenarnya kan wanita pada semua usia ya bisa ya. Kemudian kedokterannya jika keluarga mitranya nanti ada penyakit-penyakit yang memang butuh edukasi oleh mahasiswa kedokteran begitu. Oke, jadi mereka bekerja sama-sama melakukan intervensi ke masyarakat. Pendekatannya langsung masyarakat atau ada ditunjuk keluarga? Ditunjuk keluarga. Berapa keluarga? Awalnya jadi kami berbasisnya puskesmas dok. Mungkin agak beda dengan CFHC. Kalau di CFHC langsung ke desa, langsung ke dusun. Kami itu ke puskesmas dulu. Nanti oleh kepala puskesmasnya akan, atau yang ditunjuk itu akan berperan sebagai instruktur lapangan. Mereka akan meng-assign kader gitu untuk memilih per kelompok itu sekitar 10 sampai 12 keluarga. Nah, per kelompok itu sekitar 6 mahasiswa. 6 mahasiswa. Nanti mereka mengasah 10 keluarga mitra itu. Bukan keluarga mitra, sebelum sebutannya belum keluarga mitra. Dari 10 itu nanti dari hasil asesmennya mereka memilih
sekitar 2 keluarga mitra untuk mereka jadikan sasaran proyek. 6 mahasiswa itu komposisinya berapa orang? Kompos- Dua atau? Oh tidak dokter, jadi kebetulan komposisinya mahasiswa kedokteran kan banyak begitu ya, mahasiswa kedokteran sekitar 210, 220, kalau farmasi itu total mungkin sekitar 60-70, ini juga 70, jadi biasanya mahasiswa kedokteran itu kalau ada 6 sekitar 3 mahasiswa kedokteran 3-4, kemudian dari farmasi 1, kebidanan 1 atau 2 begitu. Oke. Itu ya yang dilakukan kemudian di masyarakat. Terus ada pendampingnya, ada pembimbingnya. Ada dosen pembimbing lapangan dari fakultas. Oke. Itu nanti entah dari kedokteran, dari dosen dari apoteker, dari farmasi ataupun dari bidan. Oke. Kalau dari lapangan, dari puskesmas waktu itu ada pembimbing juga. Dari puskesmas nanti kepala puskesmas Kepala ya puskesmas yang langsung. berperan sebagai instruktur lapangan. Oke. Selama 1 semester ada di masyarakat bareng-bareng. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian saat itu proyeknya Bu Bulan apa? Saat itu karena ketimpa pandemi ya? COVID itu dokter. Akhirnya online. Jadi Iya. kalau online IPE online seperti apa tuh? Mungkin banyak yang tahu. Terus kemarin itu kan dalam normal ya. Sekarang juga mungkin itu yang terjadi. Tapi kemudian saat itu ketika Bu Bulan friendship itu kan kemudian Bu Bulan ngambilnya online karena memang pandemi ya. Kalau saat pandemi kan memang kita dijaga, tidak keluar gitu ya. Jadi akhirnya yang dipilih adalah online. Nah, mungkin bisa diceritakan online IPE itu seperti apa yang dilakukan? Iya, ya waktu itu kan cukup kaget ya dok ya, ketemu pandemi. Sebetulnya juga kami juga implementasi course IPI-nya itu juga mungkin itu baru angkatan kedua kalau nggak salah, begitu angkatan kedua. Jadi cukup kaget dan makanya proyek saya alihkan jadi itu yang longitudinal tetap sambil jalan begitu, dibantu teman-teman. Proyek IPI-nya itu jadi kami full online kan waktu itu ya 2020. Secara umum ada 4 modul kalau saya tidak salah ingat. Modul pertama karena mereka kan belum pernah berjumpa sebelumnya, sama sekali nggak pernah interaksi antar mahasiswa tadi, beda fakultas juga loh dok, begitu. Jadi sama sekali nggak pernah ketemu. Jadi modul pertama itu lebih concern ke introduction itu, pengenalan gitu. Jadi pengenalan antar mereka, team building gitu tim mungkin building ya. Tim building dulu. Jadi di sana kami minta menggunakan LMS kami, itu mereka berkenalan gitu. Kami punya plot satu kelompok kami punya tempatnya gitu di LMS, mereka berkenalan saya siapa, kemudian setelah itu setelah lewat LMS kami juga lewat Zoom terutama begitu, saya agak mengadopsi ini dok, model learning circle-nya friendship dok. Gimana tuh? Jadi karena ya 6 orang tadi ya, tetap kebetulan kami memang agak, kalau untuk pengelompokan di kami itu agak kaku, jadi kalau 6 orang tetap 6 orang, tidak bisa berubah. Hampir seperti learning circle kita di friendship, ada toolsnya itu dok ya di friendship. Jadi mereka diminta mengenalkan diri, siapa sih mereka, latar belakang mereka, kenapa mereka ambil kedokteran, kenapa kamu mau jadi apoteker, kenapa kamu mau jadi bidan, terus bagaimana sih keluarga kalian itu mendukung kalian, dan kalian tuh ingin jadi apa nantinya gitu. Itu cerita satu-satu. Sama juga seperti friendship kan berpasang-pasangan ya dok ya, ada yang interviewer, ada interviewee gitu. Jadi kemudian yang lainnya melihat, 6 orang misalnya 2 orang, yang 4 orang melihat, yang satu ini saling mewawancarai. Begitu. Itu modul pertama. Iya, di modul 1 Nah, tadi Bu Bulan menyinggung masalah learning circle di friendship. Jadi teman-teman, di salah satu metode pembelajaran di friendship, terutama saat istilahnya residential program, saat kita ketemu, seperti yang kita sebelumnya sudah bahas, bahwa dalam friendship fellow yang 2 tahun itu 4 semester itu kan pertemuannya yang luringnya itu 2 kali. Jadi sekali di tahun pertama, sekali di tahun kedua. Di tahun pertama sekarang ini sekitar seminggu, nanti di tahun kedua sekitar 6 hari begitu. Nah, kemudian nanti yang tahun pertama sama tahun kedua itu ada yang bersama-sama sekitar 3 hari begitu. Nah, salah satu metode ketika residential program itu ada namanya learning circle, dan salah satu alasan kenapa saya dan saat itu foundernya ya ada Prof Gandes, Prof Titi, Prof Mora itu mengapa pengen membuat friendship ya di Indonesia
Jadi membawa Famer di Philadelphia, ujung Amerika Serikat ke sini. Salah satu yang menginspiratif adalah pendekatan learning circle, gitu ya. Jadi di learning circle ini, tadi Bu Wulan sudah menceritakan. Jadi memang seperti itu. Jadi kenapa saya bilang itu menarik? Karena di situ kita tanpa sadar dibentuk menjadi team building. Karena kemudian kita jadi menghormati satu sama lain. Tadi Bu Wulan cerita ya. Jadi di awal itu antar fellow itu kemudian saling menceritakan. Jadi dibuat kelompok kecil. Kalau tadi Bu Wulan di IPE-nya 6 orang. Kalau diferensi berapa orang ya? Saya lupa. Kalau saya kayaknya sekitar itu juga Iya, sih. sekitar 4 orang, 5 orang, 6 orang gitu. Di saat ini satu kemudian saling bercerita. Kalau pengalaman saya, nanti mungkin Bu Wulan juga cerita. Pas pengalaman saya di Friendship, saya saat itu dari Indonesia saat itu ada teman saya satu kelompok itu ada yang dari Mesir, ada yang dari Ethiopia, ada berapa orang lagi. Tapi kayaknya gak banyak sih. Satu lagi saya lupa. Tapi kemudian satu lagi dari ini. Aduh, lupa dari Kenya atau dari mana? Pokoknya dari Afrika. Kemudian berempat kalau tidak salah. Nah, kemudian betul tadi. Jadi berpasang-pasangan, satu menjadi pewawancara, satunya menceritakan. Nah, gambarnya bergantian gitu. Kemudian bercerita tentang misalnya saya gitu, Yoyo Suhoyo itu siapa? Lahir di mana? Masa kecilnya seperti apa? Segala macam. Terus tapi ada beberapa pertanyaan ya sudah terstruktur ya tentang pengalaman yang ini yang mungkin paling diingat, kemudian dan segala macam, cita-cita ke depannya apa, visi misi hidupnya apa. Dengan demikian kemudian kita satu sama lain dalam satu grup itu menjadi paham satu sama lain, dan muncul yang tanpa sadar adalah respect, menghormati satu sama lain. Karena oh ternyata ini latar belakangnya seperti ini latar belakangnya seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Kemudian akhirnya kebetulan saat itu kelompok saya kebetulan semuanya dokter gitu. Ada yang dokter anak, ada yang profesor farmakologi, ada yang saya lupa yang dari Ethiopia itu apa. Ya, mikrobiologi kalau tidak salah. Tapi kemudian saling respect. Karena ada beberapa kesamaan, ada juga perbedaan, tapi kesamaannya adalah bahwa keempat-empatnya itu berjuang gitu. Keempat-empatnya itu struggle, berjuang. Jadi disitulah, padahal itu kan inti dari teamwork itu kan. Bekerja sama karena ada respect gitu. Bukan dipaksa tapi karena ada respect. Ya, akhirnya karena kemudian respect, akhirnya apapun ketika dia kasih tugas, kompak. Begitu ya Bu Wulan. Nah, itu kemudian metode itu oleh Bu Wulan digunakan untuk implementasi. Jadi ini contoh yang lainnya. Kalau dulu kita mendengar dari Dr. Silvi, pelatihan tentang leadership, beliau bawa ke mahasiswa untuk pelatihan manajemen dan kepemimpinan mahasiswa. Nah, kalau Bu Wulan membawa learning circle untuk pembelajaran di IPE. Iya. Gitu. Itu kenapa Bu Wulan membawa learning circle itu? Kenapa tuh Bu Wulan? Persis seperti yang disampaikan oleh Dr. Yoyo ya. Jadi saya merasa ketika mendengar kemudian mewawancarai teman-teman fellow friendship waktu itu tuh saya tersentuh gitu. Oh ternyata masing-masing orang itu punya perjuangannya masing-masing begitu, punya perjuangan masing-masing hingga menjadi seperti sekarang seperti itu gitu. Jadi terus karena saya tersentuh kemudian tadi muncul respect dan pingin mengenal lebih jauh nih. Oh jadi orangnya tuh dulu dia tuh kayak gini tuh. Jadi nanti akan jadi seperti apa ya gitu kan. Nah karena itu jadi terus kayaknya bagus nih dibawa ke kampus gitu. Makanya saya bawa, kebetulan kepentok COVID juga, coba deh tapi dalam bentuk online gitu via Zoom, gimana nanti responnya baik dari DPL dan juga dari mahasiswa. Respon mahasiswa gimana tuh? Setelah learning skill yang pertama itu baru learning circle yang pertama ya? Komentarnya apa mahasiswa? Sampai sekarang mereka ketagihan dong. Jadi DPL-nya pun juga akhirnya sampai sekarang juga sampai sekarang kan masih luring, sudah luring juga terbawa begitu. Kok mahasiswa aku pada nangis-nangis gitu, ada nangis-nangis. Jadi adik-adik tuh alhamdulillah pada suka, dan ketika saya tanya dari learning circle kamu dapat apa gitu, iya dok, kita tuh jadi tahu tadi ya bahwa setiap orang tuh punya latar belakang sendiri-sendiri begitu, dan dari situ mereka sampai sekarang yang sudah lewat IPE kan karena cuma semester 5 ya dok ya, masih kontak gitu dengan teman-temannya yang farmasi dan juga kebidanan begitu. Jadi merasa lebih dekat. Kenapa lebih dekat? Karena di learning circle itu, di awal itu yang pertama kali ya, di pertemuan learning circle, benar-benar bercerita gitu. Kamu itu siapa? Kalau mahasiswa, saya bayangin kalau mahasiswa S1 mungkin pasti akan bercerita dia anak keberapa dan segala macam. Nah, kalau kami yang di Friendship kan dosen-dosen yang beberapa sudah berkeluarga, saat itu saya sudah berkeluarga juga, jadi siapa, kemudian ini, jadi mengenal satu sama lain. Dan benar-benar dari yang private gitu. Karena memang pertanyaannya dari yang kehidupan pribadi ya, kehidupan pribadi, kemudian sampai kehidupan profesional, visi misi hidup, bayangin.
Kapan teman-teman bercerita tentang visi hidup kan? Kalau tidak ada yang nanya, ini dipaksa nanya kemudian jadi tahu. Sehingga teman-teman tuh jadi tahu, yang satu tim itu jadi tahu, oh ini kita. Nah, yang diharapkan itu kan muncul kesamaan gitu bahwa oh iya kita sama-sama berjuang untuk kebaikan dan sebagainya begitu. Oke, kemudian setelah modul yang pertama, lanjutannya apa? Setelah learning circle pertama, modul yang pertama mengenal team building, setelah itu untuk modul yang kedua itu lebih ke analisis kasus peran dan oke, tanggung mulai jawab. masuk ke IPE-nya ya, Iya, mulai masuk ke konten IPE-nya, iya. masalah kesehatannya gitu. Jadi Oke. di sana kami memberikan beberapa case based ya, satu case based discussion disertai dengan beberapa kuliah yang menunjang begitu. Case based-nya kasus yang memang alhamdulillah juga dibuat oleh teman-teman sendiri begitu, berkaitan dengan bagaimana sih kasus yang ada di pelayanan kesehatan dan bagaimana tenaga kesehatan itu membagi peran dan tanggung jawabnya Oke, gitu. I see. Itu kedua, ketiga. Yang ketiga, learning objektifnya berkaitan dengan komunikasi. Oke. Jadi kasus juga case based learning di situ ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ini loh yang terjadi kalau misalnya tidak terjadi komunikasi yang bagus antar tenaga kesehatan gitu. Oke. Impactnya seperti apa? Oke. Komunikasi, jadi perkenalan, kemudian identifikasi masalah, terus masalah komunikasi. Modul yang terakhir? Modul yang terakhir baru yang turun ke lapangannya, dokter. Oke. Sebelum turun ke lapangan mereka role play dulu, baru Oke. turun. Nah, kalau itu saat itu kan lagi COVID. Terus turunnya Nah, gimana? turun ke lapangannya itu sebenarnya kalau di saat luring kan mereka di-assign tadi 10 Oke. ya. Kalau dulu waktu COVID, jadi memang kami minta kepada Kapuskes itu, kepada instruktur lapangan untuk memang sudah memilihkan, begitu, sudah Oke. memilihkan keluarga mitra 3 kalau tidak salah. Oke, yang bisa Ingat, dihubungi yang dengan- memang sudah bisa dihubungi ya, ada Dengan beberapa WA segala macam. kriteria. Karena kan kalau masyarakat di masyarakat di ini di desa kan ya? Iya, di di desa kan desa. tidak semua gitu. Karena pengalaman saya untuk yang teman-teman yang di UGM juga ada beberapa tuh keluarga yang tidak punya Nggak WhatsApp, bisa, ya iya. handphonenya ya. Bahkan ada yang tidak punya handphone. Ada kalaupun ada hanya bisa untuk call dan SMS. Nah, jadi ketika ini kebetulan dipilihkan yang bisa WhatsAppan gitu ya, maka bisa untuk menunjang program intervensinya karena saat itu sedang COVID. Oke. Dilaksanakan, kemudian Bu Bulan di proyeknya itu menceritakan langkah-langkah ini atau kepada evaluasinya? Di proyeknya menceritakan langkah-langkah ini, desainnya begitu, Oke, mulai dari desainnya kan, dan mulai perancangan. sama evaluasinya. Oke. Yang didapat apa dari evaluasinya? Yang didapat alhamdulillah ya walaupun online, walaupun adik-adik awalnya kaget ya, kan sempat stop dulu itu pembelajarannya sekitar 2 minggu, tapi mereka merasa bahwa dari course IP ini minimal mereka jadi ngerti gitu, mereka jadi ngerti mahasiswa apoteker itu sebenarnya kompetensinya seperti Oke. apa, kebidanan itu sepertinya kompetensinya Oke. seperti apa, dan ketika ketemu keluarga mitra itu ternyata kalau yang dari kedokteran misalnya oh ternyata ada hal-hal yang memang saya itu belum tahu tapi teman-teman dari kebidanan itu lebih tahu seperti itu. Teman-teman dari farmasi itu ternyata ada beberapa hal yang lebih bagus, lebih kompeten untuk bisa melakukan proyek untuk keluarga mitra begitu. Oke. Refleksi. Dan itu adalah salah satu tujuan dari, bukan salah satu lah ya, salah dua lah ya, tujuan dari IPE. Jadi selain mereka mengenal profesinya masing-masing, dokter mengenal apa kompetensi saya seharusnya, yang farmasi mengenal kompetensinya apa, yang bidan kompetensinya apa. Kemudian dengan IPE ini kemudian jadi saling respect, karena kemudian satu sama lain seperti yang tadi ceritakan oleh Bu Bulan adalah tahu gitu kompetensinya. Oh, ini adalah kompetensi farmasi, ini, dan kemudian juga bisa ternyata satu menyadari juga kekurangan masing-masing bahwa oh, saya tidak tahu ini, teman-teman yang lain tahu gitu ya. Tadi benar-benar kemudian bisa respect, dan itu menjadi modal berharga untuk kolaborasi, dan itu yang diharapkan. Jadi IPE itu kan di pendidikan, nanti ketika jadi profesional, begitu mereka lulus jadi dokter, jadi apoteker mungkin, kemudian lulus jadi bidan, itu ketika mereka bisa melakukan yang disebut dengan interprofessional collaboration gitu ya. Nah, kalau sudah project biasanya pertanyaannya itu tidak lanjutnya apa? Kalau ini mungkin nggak usah Bu Bulan yang jawab, saya yang jawab. Karena Bu Bulan itu disertasinya adalah lanjutan. Jadi Bu Bulan itu benar-benar kafah gitu, menyeluruh gitu ya, karena tentang IPE. Jadi tesisnya IPE, project prinsipnya IPE. Sekarang S3-nya adalah tentang IPE juga. Mungkin cerita sedikit Bu Bulan, tapi jangan anggap ini sebagai ujian lagi ya. Ini cerita sedikit.
mungkin gambaran besarnya aja. Disertasinya itu IPE-nya terkait apa? Kan kalau tesis kan tentang itu ya, tentang IPE di S1, kemudian proyeknya tentang IPE online daring gitu. Nah, kalau disertasinya saat ini apa? Disertasinya sedikit lebih mendalam gitu dok, aspek mikro gitu dari interprofessional education. Jadi ada istilah namanya interprofessional identity atau interprofesionalisme begitu. Jadi bagaimana seorang mahasiswa profesi kesehatan atau tenaga kesehatan yang dia itu siap berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain itu mempunyai identitas interprofesional. Begitu. Seru kan? Makanya ambil S2 ilmu pendidikan kedokteran atau S3 ilmu pendidikan kedokteran. Ya seperti itulah yang diperdalam ya. Jadi seperti yang dulu Pak kita bahas di episode pertama bahwa medical education itu it matters about science gitu, karena sebelum mendidik itu adalah sebuah seni ya, maka before art itu ada science gitu. Jadi science before art kalau Dr. Silvi bilang gitu ya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Bu Bulan ya, membahas tentang itu. Oke, Bu Bulan, tidak terasa sudah 30 menitan ini ya tentang podcast ini ya. Terima kasih banyak Bu Bulan ya, podcast kita pada hari ini ya. Semoga, saya yakin itu pasti bermanfaat, terutama teman-teman yang pengen mencari pola IPE itu seperti apa sih bentuknya begitu ya. Kemudian kalau mau online, IPE online itu seperti apa dan apa sih yang bisa dikaji untuk pendidikan. Nah, tadi ada interprofessional identity yang menarik. Nanti kita tunggu ya sampai disertasinya selesai, kemudian kita bisa belajar bersama lagi tentang IPE. Oke, tapi kalau terakhir sebelum kita tutup closing, kalau ada orang mau mengembangkan IPE di institusinya, apa yang akan Bu Bulan sarankan? Prinsipnya start now, start small. Gitu. Oke. Start now, start small. Jadi mulailah sekarang, walaupun mulainya dari yang dikit-dikit. Tapi konkretnya apa? IPE itu tidak harus dipaksakan menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri begitu Dokter Yoyo. Mau elektif juga boleh, kemudian embed juga boleh. Misalnya kita belum punya mata kuliah IPE, ya mata kuliah kita yang ada sekarang kalau kontennya bisa dijadikan kolaborasi antar profesi, minimal 2 profesi kesehatan, itu boleh-boleh saja, misalnya hanya dengan diskusi kasus begitu. Tapi perlu diingat bahwa dengan kuliah duduk bersama 2 profesi itu belum IPE. Oke. Gitu. Itu pesan yang penting ya, bahwa duduk bersama dalam satu kuliah itu belum IPE. Kenapa? Karena IPE itu harus ada sesuatu yang dipecahkan gitu ya Bu Bulan. Jadi harus ada masalah kesehatan yang dipecahkan bersama. Jadi tidak hanya duduk kemudian diskusi, tapi duduk, diskusi, kemudian menyelesaikan bersama ya, langsung ke komunitas, atau kalaupun misalnya dalam bentuk di kelas ya harus ada simulasi gitu, simulasi menyelesaikan bersama. Karena apa tadi, mulai dari pembentukan tim gitu ya, berkomunikasi, mengidentifikasi masalah, berkomunikasi, sampai akhirnya melakukan intervensi dan melakukan evaluasi. Nah, itu baru namanya IPE. Oke, terima kasih banyak Bu Bulan, sekali lagi jauh-jauh dari Solo sudah sampai Jogja. Oke, teman-teman, itu episode kita kali ini, kita membahas tentang IPE. Sampai ketemu di podcast Friendship selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.